pengurus gereja di level tertinggi, yaitu saya ketua Dewan Paroki. Dewan Paroki itu posisinya di bawah uskup. Uskup ini di bawah kardinal, kardinal ini di bawah paus. Jadi paus, kardinal, uskup, saya. Di bawah saya masih ada banyak. Jadi saya kedekatannya dengan uskup dekat, dan saya menjadi Katolik itu juga tidak main-main. Apa yang membedakan orang Katolik itu kalau kita lihat secara mata wajar, kaya-kaya, hidupnya enak-enak gitu. Karena memang mereka itu dalam komunitas, dalam kesehariannya mereka itu belas kasih itu memang ditanamkan yang real. Nah, sedangkan kita di Muslim ini, mohon maaf ini saya sebut, ungkapan saya tulus ya, kita ini hanya selalu diminta berdoa saja, berdoa sampai saya tadi sama Ustadz Yahya saya sampaikan begini, saya pengen minum kopi, ini ada gelas kosong saya taruh, saya doakan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak akan terisi kopi kalau saya hanya berdoa. Supaya berisi kopi bagaimana ya? Tentu kita ke warung, kita beli kopi, kita isi kopi. Nah ini yang tidak kita pikirkan adalah kita ke warung beli kopi untuk mengisi gelasnya. Kita hanya disuruh mendoakan gelas ini supaya ada isi kopinya. Ini yang harus kita rombak. Ya, jangan terlalu banyak teori bahwa berdoa itu kemudian ada uang jatuh, bluk, yang ada kita lari, bukan kita percaya sama Tuhan malah kita lari nih. Tiba-tiba kita berdoa ada uang satu bagor jatuh di hadapan kita, kira-kira lari atau tidak ya? Seperti itu. Ini di agama kami yang dulu ini tidak. Jadi orang itu memang harus betul-betul. Nah, ketika saya menjadi mualaf itu kemudian kami menemukan itu, bahwa saya diperintahkan berdoa ini memang benar, tidak salah juga. Gelas yang saya pikir tadi saya doakan tidak isi kopi, ternyata bisa isi kopi. Contoh realnya begini, saya selama Juli sampai sekarang berarti sudah hampir 3 bulan ya. Saya dari Desember sampai sekarang saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan, tapi saya setiap hari bisa minum teh, saya setiap hari bisa minum kopi, saya setiap hari bisa makan. Setiap hari saya bisa beli bensin untuk sana kemari. Dari siapa? Dari mana? Dihitung secara matematika tidak dapat, tidak ketemu. Ya. Kemudian setelah saya mualaf, saya betul-betul berdoa. Dan ini terjadi. Yang saya pikir tadinya tidak terisi kopi, kan terisi. Sekarang ini terisi. Maka dari situ saya menemukan memang ibadah sholat itu bukan untuk main-main, bukan hanya untuk sekedar kita ya sudahlah, yang penting maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kita jalankan sudah selesai. Tidak seperti itu. Ketika tidak ada kesungguhan hati kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah, gelas ini 10 tahun akan tetap kosong. Nah, perjalanan saya menjadi muslim dikuatkan oleh beberapa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan saya juga kuat mengalami. Dan satu hal lagi yang saya menjadi mantap memasuki Islam itu, saya menjadi ngerti bahwa bapak saya sudah almarhum lama ya. Ibu saya masih sehat sekarang, ada di Madukismos ini, ibu kandung saya. Bahwa apapun doa saya ketika saya mendoakan orang tua saya yang muslim tidak dengan doa muslim, itu tidak akan pernah sampai. Yang ini yang sekarang saya ini menjadi lega dalam hidup saya, bahwa sekarang ini apapun yang saya doakan secara muslim, tentu Allah mendengarkan dan akan nyampe bahwa doa saya ini saya tujukan untuk memintakan kesehatan dari ibu, untuk memintakan maaf salah dan dosa bapak almarhum saya. Ini
dengan penuh rasa yakin ini akan tersampai kepada Allah. Yang menjadi terbalik bahwa saya memang tidak punya pekerjaan, tapi ketika doa saya dengan sungguh-sungguh, Allah pasti memberikan saya pekerjaan, pasti memberikan pekerjaan. Kalaupun tidak diberi pekerjaan, tapi saya punya hasil. Hasil dari mana? Sudah saya sampaikan. Matematika pun tidak bisa menemukan apa yang saya dapatkan ini. Tapi ini kenyataan bahwa saya punya. Kalau saya tidak punya apa-apa, nggak mungkin saya sampai sini hari ini ya. Karena saya nggak mampu beli bensin, itu pasti. Dan itu ya mudah-mudahan pertemuan kita ini saling menguatkan. Mohon maaf, bukan karena saya tua, saya lebih pintar, saya lebih tidak. Apalagi kalau kita bicara tentang keislaman, waduh saya betul-betul mohon maaf, belum apa-apanya dibanding Anda sekalian ini ya. Nah, maka saya berharap dengan cerita saya juga ini, nanti semuanya kita saling mendoakan dan menguatkan hari ini, agar supaya memang Allah itu memberikan apa yang kita pikirkan dan harapkan bersama saat ini. Apalagi saya tadi sekilas mendengar yayasan ini juga jatuh bangun seperti ini. Saya nggak punya apa-apa Ustaz, saya punya rakyat KKB. Ya. Dan saya juga sudah menyampaikan ke Ustaz, sebenarnya saya punya banyak saudara yang muslimnya baik. Salah satunya nanti bisa ditanyakan langsung bahwa Profesor Sulisworo yang menjadi guru besar UAD Ahmad Dahlan ini, itu kakak saya sepupu, istrinya itu kakak saya. Boleh ditanyakan nanti kalau ketemu Pak Ustadz, tanya aja ke Profesor Sulis, apakah betul si Pur itu saudaramu gitu. Pasti dijawab betul lah. Jadi itu Pak Ustadz dan semua adik-adik saya yang di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau ada salah tutur kata dan sebagainya saya mohon maaf, tapi itu yang betul-betul dari isi hati saya, tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Dan Allah menuntun kita di jalan yang benar dari sekarang dan sampai nanti di hari akhir. Terima kasih, waktunya saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.